Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan petugas gabungan di Samarinda menertibkan kawasan pelabuhan Pasar Pagi. Tidak memiliki uang untuk pindah, seorang warga di Tarakan nekat mendiami rumahnya yang ambrol. Perkembangan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara yang kini sudah mencapai 70% terus diawasi DPR. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengamankan pembongkaran lapak pedagang buah di bantaran Sungai Mahakam, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota, Rabu siang. Kepala Dinas Perdagangan Marnabas menyatakan, upaya sosialisasi sudah dilakukan melalui pertemuan. Nantinya pedagang yang tergusur ini akan dipindahkan ke Harapan Baru Samarinda Seberang. Sementara dermaganya akan dipindahkan ke Pelindo. Sosialisasi kepada para pedagang, kemudian ini dermaganya, kemudian kita ada kasih peringatan pertama, peringatan kedua, ada pertemuan. Jadi ini kan pedagang-pedagang kita rencana pindahkan ke Harapan Baru. Sudah ada sebagian ke sana. Kemudian dermaganya kita minta di Pelindo dan sudah oke. Jadi alhamdulillah teman-teman juga di lapangan terbuka gitu nah, dan ini sudah kita lakukan, kita bantu sebenarnya pembongkaran ini karena seharusnya pembongkaran ini dilaksanakan tanggal 1, tapi karena ada kita beri waktu lagi lah sehingga tanggal 3 tim turun. Alhamdulillah tidak ada kendala, semua bisa terima. Ini yang bagus, sinergi gitu loh. Untuk pengamanan eksekusi, Satpol PP mengerahkan 550 personel. Mereka terdiri dari Satpol PP, polisi, tentara, dan dinas terkait. Lokasi yang disasar mulai dari Terminal C hingga ke pelabuhan di dekat Masjid Raya. Ini kita melakukan penertiban sesuai dengan surat tugas dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan area mulai dari Sapu Lidi Terminal C sampai dengan depan Masjid Raya. Adapun hari ini kita terdiri dari 550 personil, ya kan, dari TNI, Polri, dan Denpom, ya, Brimob yang bersama dengan OPD terkait. Ya, tidak lupa ini juga ada Pak Camat, Pak Lurah, dari Dandim-Pom, dari Kodim, dari Polri, semuanya siap mendampingi kami. Proses pembongkaran ini berjalan aman meski petugas sempat menghadapi protes dari pedagang. Petugas berharap pasca pembongkaran tidak ada lagi aktivitas di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda tengah menghadapi persoalan serius. Ini setelah salah satu bayi berumur 6 bulan meninggal di rumah sakit. Pihak keluarga keberatan karena menilai peristiwa tersebut disebabkan lambatnya penanganan dari tim medis rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Dr. David menegaskan pelayanan sudah dilakukan cepat. Perbedaan diagnosis antara dokter umum dan dokter spesialis terjadi karena perkembangan kondisi pasien. Dikatakannya saat awal ditangani kondisi pasien dehidrasi sedang, namun saat ditangani dokter spesialis kondisinya meningkat menjadi dehidrasi berat.
memang pada saat pasien datang antara sedang dan berat pada bayi gemuk itu memang agak susah didiagnosis. Yang bisa mendiagnosis memang dokter spesialis anak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari keluarga pasien. Kok bisa ada dua perbedaan diagnosis? Ya kalau kan wajar kan perjalanan waktu ya. Awalnya tadi dia sedang terus menjadi berat karena dia terus muntah dan diare seperti ini. Dok, terkait dengan tudingan pelayanan lambat, Dok. Itu tadi saya bilang, 18.55 dia datang, 18.57 sudah masuk ruang resusitasi untuk dilakukan pemasangan infus tapi gagal. Artinya sudah ada Sudah kurang dari 5 menit, standar kita kan 5 menit kan ya. Kalau resusitasi itu lebih cepat, nah itu di bawah 5 menit karena 18.55 datang, 18.57 dipasang di ruang resusitasi, 19 artinya 5 menit sudah dicoba dipasang infus tapi gagal karena gemuk itu tadi. Ya. Dinas Kesehatan Kaltim mengaku sudah mendengar kabar tersebut. Beberapa langkah sudah mereka lakukan. Kedepannya pelayanan dari mulai tingkat puskesmas hingga rumah sakit akan dibenahi secara menyeluruh. Yang kemarin ya dari mulai rumah sakit sampai puskesmas ya, memang kita nanti harus benahi ya karena beberapa hal hal-hal yang koordinasi dan sebagainya. Saya kira begitu kalau dari saya ya. Saya tidak menyentuh terkait dengan kasusnya yang sekarang lagi ramai ya. Siap. Mungkin ada penekanan sendiri untuk kualitas pelayanan kesehatan di Kaltim. Semuanya masalah ini ya. Kita akan mencoba mulai dari hal-hal yang kritis itu kan. Kalau ada pasien meninggal itu untuk menjadi concern Dinas Kesehatan untuk bisa apa sih masalahnya sehingga kita bisa perbaiki ya. Mendiang dirujuk ke rumah sakit atas anjuran dari tim medis di klinik kesehatan di Muara Badak. Itu dilakukan karena petugas kesulitan memasang jarum infus. Pihak keluarga menilai tim medis rumah sakit lalai karena lambat menangani keluarganya hingga akhirnya meninggal. 6 bulan. Iya. Kondisi muntaber ya. Ya. Dan ada pernyataan dari dokter Dini sendiri yang menyatakan anak dibawa ceritanya 6 bulan ke bawah itu yang dehidrasi lebih cepat. Sedangkan penanganannya yang lambat. Nah, berapa lama dia sakitnya dari awal? Baru tadi. Iya, tadi pagi. Oh, langsung dibawa ke sini ya? Iya, langsung saya bawa ke klinik Muara Badak dulu, sehingga sudah itu ceritanya Muara Badak sarankan untuk dibawa ke Samarinda. Makanya saya bawa ke Samarinda. Nah, jadi menurut Abang ini apa sih yang salah? Yang salah di sini ceritanya kelalaiannya. Kelalaian dari petugas yang ada, sementara kenapa tidak dikasih solusi yang lain ketika mencari pembuluh darah yang tidak ketemu. Maksud saya hadirkan solusi lain untuk menyelamatkan jiwa-jiwa masyarakat yang lagi membutuhkan, Pak. Keluarga berharap kematian ini diungkap tuntas. Ini dimaksudkan agar kejadian serupa tidak terulang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sudah. Video yang tersebar di media sosial inilah yang dipersoalkan sejumlah warga di Rapak Indah, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Dalam video tersebut, sejumlah petugas merobohkan baliho yang berisi rencana penutupan jalan oleh sejumlah warga. Ini merupakan buntut dari tuntutan warga yang meminta pembayaran ganti rugi lahan. Sejumlah elemen termasuk para alumni Badan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Islam atau BADKO HMI ikut prihatin. Mereka menilai sikap tersebut tidak harus ditunjukkan oleh aparatur pemerintah. Jika pemerintah keberatan dengan pemasangan pengumuman tersebut, maka harus membuka ruang dialog dengan warga. Itu tidak ideal bagi kami. Ini mereka hanya bertindak kalau memang dia punya bukti. Pengerusakan atau pencopotan baliho pengumuman penutupan jalan yang ada di Rapak Indah yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, inilah yang kemudian kenapa kami
duduk bareng kembali dengan teman-teman tim di kuasa hukum, warga, karena ada juga mahasiswa yang ikut juga bergabung. Kami rapat ini bagaimana? Kenapa pihak dari pemerintah melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Tindakan ini kami menilai sangat represif sekali. Ya seharusnya kan ruang-ruang pemerintah ini kan membuka ruang-ruang dialog. Apa sih maunya warga dan bagaimana? Mari kita mencari apa solusi yang terbaik. Siapa yang akan membebaskan? Baik provinsi. Salah satu warga mengaku kecewa dengan sikap aparatur pemerintah. Meski begitu, mereka bersikukuh untuk menutup jalan jika ganti rugi tidak segera diberikan. Dasar kenapa saya bisa bahwa dicabut atau tidak dicabutnya? Nggak bagus lah gitu kan, mestinya dia hubungi kami yang masang dulu kan. Dia tahu kan yang masang kami, dia hubungi kami kalau mau nyabut. Dan itu di tanah Bapak, bukan di tanah pemerintah ya? Tanah yang ada suratnya lah, tanah warga lah. Jadi Pak akan melakukan penutupan di hari Jumat nanti atau bagaimana? Insya Allah hari Jumat tanggal 5 itu. Sebelumnya, warga memasang sejumlah baliho yang berisi tuntutan pembayaran atas lahan mereka yang kini sudah dibangun jalan umum. Mereka sudah kesal karena penantian sejak tahun 1995 belum terwujud. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda.